asal jangan kecewa. Sudah ada akunya. Aku juga harus kelihatan nggak? Harusnya. Harusnya iya, buat aku mah ya. Gak apa-apa kak. Jadi aku udah majuan aja. Nah, Kalau kayak gitu. karena ada ini. Abis. Nggak ada. Bentar ya, aku nangkut apa ya? Oke, ayo. Siapa ketawa? Kayaknya aku harus pura-pura dari masak aja deh. Kenapa? Gak bisa nahan ketawa kalau langsung. Udah cobain aja. Bentar. Ya, aku pengen ketawa. Boleh, Sa. Pura-pura dari masak aja deh. Ya. Atau aku ngumpet dari sini aja ya? Ih, ngeripet ini. Siap ketahuan. Nggak bisa. Halo, Aska. Silahkan Ya. duduk. Ya. Oke. Gimana Aska kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Terus tadi perjalanan kesininya gimana? Lancar? Lancar. Lancar ya. Terus gimana nih liburannya, kan kemarin baru liburan Natal. Gak kemana-mana sih, Oh, di nggak rumah kemana-mana. aja. Kalau rencana tahun barunya? Paling itu ngumpul di rumah nenek sama Oh. saudara-saudara. Seru ya berarti ya? Iya. Iya, oke. Sebelumnya makasih ya Aska ya karena udah hadir untuk di sesi 2 konseling hari ini. Kita resume dulu gitu ya dari pertemuan yang kemarin yang di sesi pertama. Aska tuh punya masalah dengan kayak permasalahan sama mantannya di 1 tahun lalu yang udah putus. Nah, Aska tuh merasa karena ada perbedaan antara mantan pacar Aska dengan perlakuan mantan pacar ke pacar barunya. Terus hubungan Aska juga backstreet dan Aska juga karena mengganggunya cukup lama gitu ya, dan ketriggernya kan dari lingkungan sama pertemanan, jadi Aska mencoba untuk mengupgrade diri gitu ya. Iya. Baik, apakah seperti itu? Iya. Oke. Terus Aska kan waktu kemarin ngomong hubungan Aska tuh backstreet. Dan Aska menjelaskan kalau alasan Aska backstreet itu karena Aska nggak mau kayak dilihat oleh orang lain karena takut hubungannya kayak cuma bentar gitu, jadi takut untuk dilihat orang lain kayak seperti itu. Apakah benar? Iya. Oke. Terus Aska sendiri juga bilang kalau mantan Aska tuh nggak apa-apa hubungannya backstreet. Iya. Nah, Aska apakah emang pernah mengkonfirmasi hal tersebut ke pacar Aska saat itu? Kayaknya nggak pernah yang secara jelas gitu backstreet aja atau gimana gitunya. Cuman waktu pas kayak kalau misalnya mau SG gitu bikin story di Instagram tuh kayak dianya bilang ya udah nggak usah juga gak apa-apa gitu. Jadi karena
dianya juga gak apa-apa gitu ya untuk gak upload di Instastory. Jadi Aska mikirnya kalau dia tuh gak apa-apa gitu kalau hubungannya backstreet seperti itu. Oke, berarti Aska juga belum pernah gitu ya kayak konfirmasi secara jelas dan langsung gitu ke mantan Aska saat itu apakah dianya ingin backstreet atau enggak. Oke. Terus selain itu hubungan backstreet Aska ini apakah di pertemanan saja atau di keluarga juga gitu Aska menyembunyikan hubungan Aska ini? Kalau di keluarga cuman adik aja sih yang tahu. Adik aja yang tahu. Kenapa gitu kayak orang tua mungkin atau kakak yang lain Aska nggak kasih tahu? Kalau orang tua sih soalnya emang udah jelas gak ngebolehin gitu. Cuman kayaknya kalau misalnya pacaran juga gak akan digimana-gimanain gitu. Cuman kalau misalnya dari sebelumnya bilangnya kayak gak boleh gitu. Terus emang karena orang tua juga kenal juga gitu sama keluarganya dia. Jadi kayaknya kalau misalnya tahu takutnya lebih ribet atau gimana gitu. Jadi milih buat gak cerita aja sih. Oke, terus kalau ke kakak mungkin seperti itu? Kebetulan kan di rumah tuh cuman ada aku sama adik aja yang ada di rumah. Sisanya ya kuliahnya di luar gitu. Ada yang udah nikah juga. Sama adik juga di pesantren kan sekolahnya. Jadi enggak cerita ke yang lain. Oke, berarti orang tua Aska juga sebenarnya kayak gak ngizinin gitu ya secara nggak langsung Aska punya pacar. Jadi alasan tersebut lah yang ngebuat Aska tuh pengen hubungan sama mantan tuh berjalannya dengan backstreet gitu. Iya. Oke. Tapi apakah Aska kayak pernah ngomong gitu ke orang tua kalau kayak Aska nih ada cowok gitu, atau kayak orang tua langsung ngomong aja ke Aska gitu? Kayaknya itu sih kalau misalnya ada misalnya ketahuan gitu ada yang deketin gitu atau gimana, terus ya udah aja kayak dikasih tahu, misalnya ditanya-tanya dulu orangnya kayak gimana gitu-gitu. Terus nggak tahu sih, cuman kayak waktu itu pernah kalau misalnya cuman akunya aja yang suka sama orangnya kayak nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya udah orangnya yang kelihatan gitu sama orang tua aku kayak berusaha ngedeketin gitu, biasa suka dikasih tahu sih kayak udah nanti aja gitu pas udah gede gitu, jangan sekarang gitu. Oh, jadi kayak orang tua saya juga kayak ngeliat dulu gitu ya si cowoknya gitu. Kalau misalnya emang mau deketin, ada kayak indikasi buat ngedeketin Askanya kayak langsung ngomong gitu ke Aska kalau nanti aja gitu pacarannya kalau udah gede gitu ya. Oke. Terus gimana sih kayak pola asuh orang tua Aska ke Aska gitu? Kayaknya kalau dibilang strict parent juga lumayan sih, cuman gak yang terlalu ngekang gitu. Oke, kayak gimana? Misalnya kan kalau main gitu kan ada yang harus izinnya tuh dari jauh-jauh hari gitu. Nah kalau aku tuh walaupun H-1 juga tetap boleh, cuman mungkin balik lagi ke temennya gitu, sama siapa aja harus bilang dulu temennya ini gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tahu yang temennya rada kurang seret gitu, biasanya kayak cuman dibolehin sampai jam segini gitu, nanti harus langsung pulang gitu. Jadi kayak ada kayak kategori gitu lah ya. Mau main sama siapa bolehin sampai jam berapa, dan kalau sama siapa sampai jam berapa gitu. Oke, terus kayak gimana lagi parenting dari orang tua Aska? Dari waktu kecil mungkin apakah ada yang orang tua tuntut ke Aska kayak gitu? Kalau dari kecil sih kan emang kan ayah juga kerjanya di luar, jadi jarang ke rumahnya pulangnya. Terus kalau ibu juga sibuk gitu, jadi jarang di rumah dari dulu tuh, jadi lebih seringnya sama bibi kalau di rumah itu. Terus kalau buat nuntut sih kan gimana ya, jadi kayak orang tua itu ada kayak ikut yang apa ya, kayak pengajian yang gitu-gitu. Nah kayak pengen nama aku juga ikut yang kayak gitu. Gitu sambil kuliah juga. Terus kalau kuliah juga kayak misalnya ada
kebilangnya lebih itu sih, sering kayak ngebandingin gitu sama anak yang lain. Misal dia kuliahnya bagus, terus nilainya segini gitu-gitu. Oh, oke. Terus kalau alasan Aska sendiri gitu, kayak tadi kan orang tua Aska tuh inginnya Aska kayak ikut kayak pengajiannya gitu ya. Nah, Aska sendiri kenapa nggak ikut gitu? Karena itu sih kayak apa ya, kalau misalnya ikut yang kayak gitu nanti kan berarti kayak dari pakaiannya juga gitu, terus nanti kayak pasti ngerembet aja, misalnya dari awal yang ikut pengajian gitu, kajian-kajian, terus kan pakaiannya menyesuaikan, nah nanti kesana-sananya tuh ya beruntut gitu. Jadi kayak harus di kesehariannya juga kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak Aska belum siap kayak gitu ya, untuk memenuhi kayak tersebut gitu. Oke, terus tadi juga kan Aska kayak bilang gitu ya, kalau orang tua Aska juga suka ngebandingin sama anak lain mungkin. Nah itu tuh Aska dibandingin sama saudara kandung Aska kah, atau sama saudara lain kah? Kalau sama saudara lain sih enggak, cuman kayak sama teman-temannya gitu, anak dari teman-temannya. Misalnya ada yang seumuran Aska gitu. Ada yang seumuran, ada juga yang udah lebih tua atau lebih muda, tapi emang ya lebih berbakat lah gitu. Oke, terus kayak yang dibandingin itu kayak di hal apa aja gitu? Banyak sih, kayak dari kebiasaan, terus tapi kalau yang paling sering sih prestasi di akademik. ya, akademik. Oke, berarti hal tersebut juga lah ya yang kayak buat Aska tuh ingin menaikkan di bidang akademik gitu. Oke, berarti secara gak langsung gitu kayak kan Aska juga kayak waktu di pertemuan kemarin bilang kalau Aska tuh ingin memperbaiki mengupgrade diri Aska gitu di bidang akademik supaya di wisuda gitu kan. Aska ngomongnya kayak gitu. Nah, apakah karena hal tersebut juga kah yang memotivasi Aska gitu untuk mencapai tersebut? Kalau yang jadi motivasinya sih biasa aja gitu, kalau misalnya habis dibanding-bandingin kayak gitu. Soalnya mungkin karena udah sering juga, jadi justru nggak mau bikin kepikiran gitu. Jadi kayak justru udahlah gitu, lebih ke nggak didengerin aja. Berarti kayak karena udah terlalu sering gitu ya, jadi kayak saya juga kayak mungkin capek gitu ngedengarnya. Oke, berarti capek. Terus kayak apakah itu tuh karena perlakuan orang tua gitu ke Aska yang suka ngebanding-bandingin Aska gitu, kayak apakah mempengaruhi pikiran Aska gitu karena atas penilaian orang lain ke Aska? Kayaknya iya. Oke, seperti itu ya. Berarti kayak karena perbandingan itu jadi kayak Aska tuh memikirkan pandangan orang lain gitu ya ke Aska. Oke. Apa aja gitu yang biasanya Aska pikirin gitu di atas pandangan orang lain ke Aska? Kalau dulu sih penampilan gitu, kayak takut dilihat gimana gitu. Cuman kalau sekarang udah nggak terlalu dipikirin sih kalau itu, cuman kayak kalau kebiasaan, terus lingkungan teman-teman gitu. Kayak misalnya kalau ada di lingkungan teman yang misalnya suka diomongin gitu sama orang lain, jadi kayak takut ikut-ikutan diomongin juga gitu. Jadi suka lebih ngejaga jarak aja sama orang itunya. Cuman jadi kayak bingung juga gitu, karena sebenarnya kalau sama aku nggak masalah si orang itu, cuman kalau sama teman-teman yang lain suka diomongin gitu. Jadi kayak ada overthinking tersendiri gitu ya? Iya. Oke, berarti kayak Aska tuh orangnya kayak gampang overthinking gitu ya, kayak atau mungkin insecure berarti ya? Iya. Oke, berarti kayak Aska tuh insecure gitu ya, kayak takut penilaian orang lain ke Aska tuh buruk gitu. Padahal sebenarnya orang lain tersebut juga mungkin gak punya masalah gitu dengan Aska gitu, cuman karena hal tersebut jadi Aska juga mudah gitu untuk memikirkan tersebut gitu. Iya. Oke, apakah ada lagi? Sama itu sih,
misalkan kalau di kampus juga lingkungan teman-temannya tuh yang ya aku bilang ambis gitu. Terus kalau misalnya waktu habis liburan terus buka IP bareng-bareng, terus kayak misalnya ya rata-rata gitu di atas aku, kayak padahal sebelumnya juga aku udah belajarnya yang ya kalau menurut aku sudah gitu. maksimal gitu ya, cuman ya hasilnya masih ya aku bilang jauh lah gitu sama teman-teman. Masih belum memenuhi ekspektasi Aska sendiri gitu ya. Terus ya paling itu sih kalau sekarang lebih ke nilai aja, kayak banyak khawatir. Jadi kayak karena Aska juga ngerasa udah cukup besar gitu ya usaha Aska untuk menaikkan nilai tersebut, tapi ternyata hasilnya masih belum memenuhi ekspektasi atau usaha yang Aska lakuin gitu. Jadi Aska kadang ngerasa kayak kecewa juga gitu sama hasil akhirnya. Terus kayak ngerasa lebih rendah gitu ya dibandingkan teman-teman, apakah kayak gitu? Iya. Terus apakah ada lagi yang Aska mau ceritain? Itu aja sih paling kan kalau misalnya di lingkungan kampus kayak gitu. Nah terus ya mungkin kan karena kan orang tua juga ekspektasi ke akunya ya lumayan tinggi gitu. Terus tapi kan ternyata si hasil akunya tuh nggak sesuai ekspektasi dari aku sendiri juga. Jadi waktu pas di rumah semenjak kuliah deh nggak terlalu banyak komunikasi sih sama orang tua. Jadi semenjak kuliah gitu ya, mulai jarang gitu komunikasi sama orang tua kayak gitu. Karena apakah karena udah capek atau karena apa? Iya salah satunya itu. Terus kan aku juga ngerasanya sih ya kuliahnya tuh berat juga gitu ya buat aku. Tapi kayak kalau di rumah tuh ya kayak suka dianggapnya tuh kayak cuma kuliah doang gitu. Jadi kayak saya merasanya kayak orang tua Aska tuh gak ngerti gitu ya situasi Aska di perkuliahan kayak gimana. Jadi dengan mudahnya di rumah langsung ya Aska juga karena udah capek di kuliah waktu sampai ke rumah jadi lebih sensitif gitu ya mendengar hal-hal tersebut. Terus apakah ada lagi gitu kan tadi dari keluarga, terus dari lingkungan perkuliahan, terus kalau dari teman-teman main Aska gitu kayak gimana? Apakah Aska juga merasa kayak ada perbandingan kah atau kayak gimana? Ya kalau sama teman-teman main sih ya mirip-mirip juga gitu. Kalau kan tiap kampus kayak beda-beda juga kan. Cuman kayak rata-rata ya teman-teman tuh apa ya gede-gede juga gitu nilainya kan. Sedangkan aku mah ya walaupun udah usaha juga, tapi misalnya ada gitu teman aku yang usahanya tuh kayak setiap ujian atau nugas tuh nggak sama kayak aku, tapi ternyata nilainya juga ya jauh lah gitu dari aku. Ternyata emang karena ya kata dianya sih emang gampang gitu dapetin nilainya gitu-gitu. Cuman jadi kayak jadi gak enak aja gitu, jadi kayak kecewa juga sama diri sendiri gitu. Berarti kayak hasil dari teman-teman main Aska juga mempengaruhi pikiran Aska gitu ya? Tapi kalau sama teman-teman main mah nggak terlalu sih, lebih ke yang teman kuliah aja. Terus kan Aska juga kemarin tuh kayak mulai takut gitu ya untuk membuka hati lagi gitu untuk mencari pasangan lagi gitu. Apakah karena ada pikiran juga gitu kayak takut omongan orang lain kah, takut dipandang orang lain kah? Kalau itunya sih nggak, cuman kayak takut misalnya apa ya, lebih ke akunya aja sih. Takut akunya nggak kayak misalnya waktu pas masih dekat awal-awal mah biasa-biasa aja gitu, oke-oke aja. Cuman kayak misalnya waktu pas sebenarnya baru dipikirinnya aja sih, kayak takutnya nanti waktu pas udah nanti tuh nggak kayak awal-awal gitu. Jadi kayak Aska tuh takutnya manis di awalnya doang gitu ya si hubungan ini tuh gitu. Tapi kayak nggak ada gitu kayak takut dari penilaian orang lainnya, nggak ada di hubungan itu? Enggak. Berarti kalau yang saya simpulin tuh
Aska ini kayak orangnya apa ya, kayak mudah terpengaruh gitu ya sama pandangan orang lain ke diri Aska gitu. Mungkin karena faktor Aska juga dari pola asuhnya sering dibanding-bandingin gitu ya sama saudara-saudara Aska, terus juga ngelihat pertemanan Aska juga gitu. Jadi Aska ngerasanya diri Aska tuh lebih rendah gitu dibandingkan sama orang yang dibandingin gitu. Oke, apakah seperti itu? Iya. Oke, terus apakah ada lagi yang Aska mau ceritain? Udah sih paling segitu. Oke, udah palingnya segitu. Oke, mungkin misalnya Aska udah cukup gitu ceritanya, apakah gimana gitu kayak perasaan Aska sekarang? Jadi tahu juga gitu faktor kenapa bisa ngerasa kayak gitunya. Oke, jadi Aska juga kayak apa ya? Jadi tahu gitu ya kayak faktor ada pandangan baru gitu yang ngebuka Aska, kenapa diri Aska tuh bisa kayak gini gitu sekarang. Oke, berarti apakah udah sekian? Iya kan segitu. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja gitu ya. Mungkin di sesi 2 kali ini, di sesi konseling sesi 2 kali ini, terima kasih Aska karena udah mau menceritakan hal tersebut. Saya tutup sesi konseling 2 saat ini. Nanti kita mungkin berjumpa kembali di sesi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tuh. 20. Aku lupa nge-record tadi. Iya. Untung kan. Iya, kedengeran lah. Tapi udah atau masih ada yang kurang?